Michigan. Selamat datang di Jejugeka. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler. Kisah legenda Baru Kelinting. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing karena pertunjukan akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelinting. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelinting seorang diri. Baru Kelinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelinting beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di
Gunung Telomoy, Baru Klendeng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klendeng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klendeng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klendeng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klendeng dengan berkata bahwa jika Baru Klendeng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klendeng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klendeng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klendeng menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Klendeng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klendeng tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klendeng malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patuk mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patuk yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, besar terdengar dan hujan mulai turun.
desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klendeng kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Klendeng menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klendeng pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Klendeng dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Klendeng. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Klendeng, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah. Kita ucapkan terima kasih kepada Loka, terima kasih Loka. Dadah.
Oke, dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga untuk para pengunjung semuanya yang telah menyaksikan pertunjukan ini dari awal sampai akhir.